Assalamualaikum Dun Sanak dan teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Doni Syafri di Cari Lama. Baru-baru ini viral adanya restoran Padang yang menyajikan rendang non-halal. Hal ini banyak menuai pro dan kontra dan kecaman dari berbagai masyarakat dan tokoh-tokoh Minang. Yap, memang benar. Secara hukum tidak ada yang salah dengan rendang non-halal yang dijual di restoran tersebut. Karena restoran tersebut telah menyebutkan dengan gamblang sebagai nasi Padang non-halal. Tentunya, restoran tersebut sudah memiliki pangsa pasar sendiri yang merupakan non-muslim. Ya, siapa saja sah-sah aja memasak makanan menggunakan bahan non-halal. Karena memang bahan makanan nggak punya agama. Mungkin ini bukan hal yang pertama kali. Mungkin saja restoran lainnya juga menawarkan hal yang sama. Yang menjadi polemik di sini adalah penggunaan nama restoran nasi Padang dan sebutan rendang itu sendiri. Pemilik restoran mengabaikan etika dan merusak tradisi dan citra masakan khas Minangkabau, serta menyalahi adat dan budaya masyarakat Minangkabau. Penggunaan identitas Minangkabau dalam menu masakan Padang non-halal itu sangat tidak lazim. Dan bagi kami masyarakat Minang, keberadaan rendang tidak hanya sebagai suatu masakan, melainkan juga erat kaitannya dengan kebudayaan Minang itu sendiri. Sama halnya dengan daerah-daerah lain yang juga mempunyai keberagaman budaya yang harus tetap kita jaga. Masakan Padang identik dengan makanan halal yang sesuai dengan falsafah adat yang berlandaskan Islam di ranah Minang, yaitu adat Besandi Syara, Syara Besandi Kitabullah, yang artinya adat di Minangkabau berlandaskan Islam dan Islam berlandaskan Kitabullah atau Al-Quran. Nah, sekarang ayo kita cari tahu apa sih filosofi yang terdapat pada rendang tersebut. Nama rendang berasal dari bahasa Minang, yaitu randang. Kata randang merujuk pada teknik memasak, yaitu marandang, yang berarti mengolah dan mengaduk masakan dalam waktu yang lama sehingga hasil masakan menjadi kering. Dan rendang pernah masuk sebagai makanan terenak di dunia pada tahun 2017 dan 2018 versi CNN. Masyarakat Minang percaya bahwa rendang memiliki 3 makna yang berkaitan dengan sikap, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan ketekunan. Ketiga makna tersebut dibutuhkan dalam proses memasak rendang, termasuk pada saat memilih bahan-bahan yang bercita rasa tinggi. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan pada proses pembuatan rendang itu juga memiliki makna dan filosofi tersendiri. Apa saja? Ayo kita cari tahu. Yang pertama, daging. Filosofi pada daging melambangkan niniak mama atau pemimpin suatu suku. Bagi masyarakat Minang, daging sapi atau kerbau melambangkan kemakmuran dan rasa cinta yang diberikan oleh orang tua kepada anak dan keponakannya. Kemudian, kelapa dan santan. Santan terbuat dari kelapa atau melambangkan cadiak pandai yang berarti kaum intelektual. Makna kelapa bagi kaum Minangkabau sebagai untuk mempersatukan semua komunitas yang ada di masyarakat. Kemudian, cabai atau lado atau cabai merupakan lambang dari alim ulama, yaitu orang yang tegas dalam mengajarkan agama. Masakan Padang khas dengan rasa pedas yang tercipta dari cabai. Kaitan antara cabai dan ulama, di mana pedas melambangkan guru-guru agama di Padang waktu mengajar anak-anak membaca Al-Quran dan cara berbudi pekerti. Hal ini dilakukan agar anak-anak dapat ingat dan tahu serta dapat menjadi orang yang baik nantinya. Kemudian bumbu. Nah, bumbu atau pemasak atau pamasak melambangkan keberagaman atau keseluruhan masyarakat Minangkabau. Bumbu dalam rendang sebagai pelengkap yang kaya akan rempah. Maksudnya, semua orang di dalam komunitas masyarakat itu penting dan harus dihargai sebagai sesuatu yang penting juga. Nah teman-teman, itu tadi filosofi dan makna dari rendang yang merupakan kebudayaan asli Minangkabau dan juga merupakan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan setelah ramai di media sosial, ternyata rumah makan Padang yang viral tersebut yang dibuka di tahun 2020 itu hanya bertahan selama 4 bulan dan sudah tutup sejak 2 tahun yang lalu. Dan sang pemiliknya juga sudah meminta maaf dan menyesali dengan apa yang sudah dilakukannya. Dan semoga hal ini tidak terjadi lagi dan kita semua bisa saling menghargai kebudayaan daerah kita masing-masing. Saya Doni Syafri, mohon pamit dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalam!